Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, Guru Bidang Studi Ekonomi SMA IFAM Anizal Medan. Kembali lagi di video pembelajaran Ekonomi Gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi kita mengenai jurnal umum. Kemarin kita sudah ngebahas tentang akuntansi perusahaan jasa, bagaimana ciri-cirinya dan mekanisme debit kredit serta posisi akun normal. Nah, aplikasi dari ilmu kemarin adalah di jurnal umum kayak gitu. Jadi nanti ada sebuah transaksi, kita analisis dengan mekanisme debit kredit yang kemarin, kita akan membuat sebuah jurnal umum. Maka jurnal umum adalah bila kemarin disampaikan salah satu proses siklus akuntansi perusahaan jasa yaitu mencatat. Jadi kayak jurnal harian seperti itu ya. Jadi kalau misalnya transaksi kapan dicatat, langsung dicatat seperti itu namanya jurnal umum. Ada beberapa jurnal umum. Jadi kalau jurnal umum adalah jurnal yang mencatat seluruh jenis transaksi. Ya, ada beberapa ini dia, jurnal adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis ya, secara kronologis dari transaksi beserta penjelasan yang diperlukan. Ada beberapa fungsi dari jurnal umum. Fungsi yang pertama adalah fungsi historis. Di fungsi historis ini maka jurnal umum dengan menggunakan jurnal umum, dengan membuat jurnal umum kita bisa tahu kapan transaksi terjadi. Jadi itu dicatat secara sesuai dengan tanggalnya, sesuai dengan waktunya. Itu namanya fungsi historis. Yang kedua adalah fungsinya mencatat ya. Fungsi mencatat ini adalah namanya juga catatan ya kan. Kemarin jurnal umum adalah kegiatan mencatat. Maka fungsinya ada sebuah catatan. Ingat nggak? Kalau orang bijak katakan apa yang kamu ingin lakukan dicatat dan apa yang kamu catat kamu lakukan. Begitu juga seperti ini. Jadi biar nggak lupa. Biar nggak lupa transaksi yang kemarin apa ya, maka dicatat di jurnal umum. Yang ketiga ada namanya fungsi analisis ya. Jadi nanti kita analisis sebuah transaksi, kita masukkan ke jurnal umum. Yang mana nanti dianalisis kita akan tahu ini pengaruhnya terhadap harta bagaimana, pengaruhnya terhadap utang bagaimana, dan modalnya bagaimana. Dan yang keempat adalah fungsi instruktif. Instruktif itu instruksi, jadi bersifat memerintah. Jadi akuntan dengan membuat jurnal umum terperintah untuk menganalisis, untuk memposting ke buku besar atau ke langkah selanjutnya. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif. Artinya jurnal umum memberikan informasi kepada pemakai informasi akuntansi tersebut. Apa informasinya? Oke, informasinya misalnya hari ini kita menerima pendapatan perusahaan. Hari ini perusahaan membayar beban, itu kan informasi. Ya, jadi ada 5 fungsi historis, mencatat, analisis, instruktif, dan informatif. Nah, kita masuk yuk analisis transaksi ke jurnal umum ya. Jadi ada banyak. Nah, ini berikut adalah contoh pencatatan dalam jurnal umum untuk transaksi yang terjadi selama bulan Mei tahun 2006 di perusahaan Mamat Tailor. Namanya juga Mamat Tailor. Tailor itu apa? Menjahit ya. Berarti dia jasa? Iya, jasa menjahit. Dia nggak ada jual barang di sini, Pak Mamatnya. Bisa ya, namanya Mamat Tailor. Nah, yang pertama, di tanggal 1 Mei, Pak Mamat menyetorkan uang pribadi ke dalam perusahaan Maju Mundur Enak sebagai modal awal usaha jahit sebesar 4 juta. Yuk, masukkan ke logikamu, analisisnya bagaimana? Ya, nyetorkan. Jadi gini, ingat nggak kemarin persamaan dasar akuntansi? Harta perusahaan sama dengan atau berasal dari modal yang disetorkan owner kepada perusahaan. Maka ini Pak Mamat menyetorkan uang tunainya. Uang tunai di akuntansi disebut apa? Iya, kas. Kas termasuk harta, ya kan? Iya. Disetorkannya lah uang tunai pribadi Pak Mamat ke perusahaan yang menjadi kasnya perusahaan. Itu merupakan kegiatan apa? Menyetorkan modal awal. Maka jurnal umumnya apa? Harta, ya. Analisisnya adalah harta
perusahaan dalam bentuk kas bertambah 4 juta di debit, kan kas bertambah di debit ya? Iya, harta bertambah di debit. Kas bagian dari harta. Maka kalau kas bertambah di debit. Sudah? Karena kegiatannya mencetorkan modal awal, maka ada akun modal awal. Ya, bertambah 4 juta di kredit. Ingat ya, makanya harus dihafal mati. Harta beban pref. Itu yang normalnya di debit, salahnya di kredit. Maka bentuk jurnal umumnya kas sebelah ke atas ya, ada di debit 4 juta dan modal di bawah ada di kredit juga 4 juta. Bisa? Oke, itu untuk analisis yang pertama. Yang kedua, tanggal 2 Mei disewa sebuah ruko untuk usaha jahit dengan membayar 1.200.000 untuk 6 bulan. Jadi Pak Mamat ini nyewa rumah atau nyewa ruko, ya kan? Membayar 1.200.000, langsung dibayarnya di awal untuk langsung 6 bulan. Maka akunnya adalah beban sewa dibayar di muka. Itu kan harta, ya kan? Berarti dia punya harta, sewa dibayar di muka, di debit, karena hartanya bertambah di debit. Lalu dia bayarnya pakai apa? Iya, uang tunai. Berarti kalau uang tunai di akuntansi adalah kas. Bisa? Berarti kalau kasnya membayar, kasnya berkurang. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 1.200.000. Kalau harta berkurang di kredit, maka jurnal umumnya sewa dibayar di muka di debit 1.200.000 dan kas berkurang di kredit 1.200.000. Selanjutnya, dibeli perlengkapan jahit dari toko jahit dengan harga 800.000. Berarti kalau kita membeli perlengkapan kan masuk ke harta. Berarti membeli harta, lalu harta kita bertambah. Harta perusahaan dalam bentuk perlengkapan jahit bertambah 800.000 di debit dan kita belinya secara tunai, berarti pakai uang kas. Kas kita berkurang. Harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 800.000 di kredit. Maka jurnal umumnya perlengkapan bertambah di debit 800.000 dan kas berkurang di kredit 800.000. Saya? Oke. Selanjutnya, telah diselesaikan jahitan pakaian langganan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Jadi Pak Mamat sudah menyelesaikan pekerjaannya, berarti dia menerima pendapatannya dia menerima berupa uang kas, ya kan? Maka analisisnya adalah harta perusahaan dalam bentuk kas bertambah 300.000 di debit dan pendapatan perusahaan, pendapatan kalau bertambah di mana? Di kredit ya. Berarti pendapatan perusahaan bertambah di kredit juga 300.000. Selanjutnya tanggal 12 dibeli peralatan jahit dari toko sekawan seharga 1.500.000 dan baru dibayar 500.000. Jadi kita beli peralatan, berarti kalau peralatan kita dibeli, peralatan kita bertambah, ya kan? Peralatan harta perusahaan dalam bentuk peralatan jahit bertambah 1.500.000 di debit. Lalu yang baru kita bayar berapa? 500.000. Kita belinya 1.500.000 harganya, baru kita bayar 500.000. Berarti yang belum kita bayar berapa? Iya, 1 juta. Sisa pembayarannya bentuknya utang. Lalu ada harta perusahaan dalam bentuk kas berkurang 500.000 dan utang perusahaan karena masih ada sisa pembayaran ya. Iya, ada utang perusahaan bertambah. Kalau utang bertambah di kredit 1 juta. Bisa balance ya, di debit ada 1.500.000, di kredit juga ada 1.500.000. Selanjutnya, di tanggal 18 Mei telah diselesaikan jahitan pakaian Tuan Ahmad dengan harga 1.700.000 sudah dikirimkan tagihannya. Jadi Pak Mamat telah menjahit pakaiannya Pak Mamat telah menjahit pakaiannya Tuan Ahmad. Namun belum dibayar Tuan Ahmad. Ya, masih diberikan tagihan. Pak Mamat memberikan tagihan kepada Tuan Ahmad. Berarti udah dikerjakan belum dibayar apa namanya? Iya, piutang. Ya kan? Kita belum menerima uang, ini perusahaan belum menerima uang, masih bentuk tagihan, masih memberikan tagihan. Maka harta perusahaan dalam bentuk piutang usaha bertambah, piutang bertambah di debit 1.200.000 dan pendapatan bertambah di kredit 1.700.000. Tanggal 19 dibayar ke toko sekawan atas pembelian peralatan jahit tanggal 12. Ya, dibayar ke toko 800.000. Jadi kemarin tanggal 12 ada sisa pembayaran 1 juta ya. Yang kita bayar hari ini 800.000. Berarti kalau kita membayar utang, utangnya kita berkurang. Utang berkurang di
debit ya, utang perusahaan berkurang 800.000 di debit, dan harta perusahaan dalam bentuk kas. Kita bayar utang pakai uang kas. Berarti kasnya berkurang, di kredit juga 800.000. Tanggal 20 Mei dibayar gaji pegawai untuk 2 minggu kerja senilai 200.000. Berarti kalau bayar gaji muncul beban gaji, maka beban gajinya bertambah, ya kan? Beban gaji bertambah di debit 200.000, kita bayar beban pakai uang kas. Maka kasnya juga berkurang, di kredit 200.000. Tanggal 21 diterima pinjaman dari BCA 2 juta, dikenakan biaya administrasi 250.000. Ya kan? Berarti kita utang ke bank ya, utang kita bertambah, utang bertambah, di kredit ada 2 juta. Lalu ada biaya administrasi 2.500.000, bebannya bertambah 2.500.000. Maka tinggal berapa kas yang kita terima? Karena ada jadi potong dengan beban administrasi, iya 1.750.000 kas yang kita terima. Sah? Oke. Tanggal 22 Mei, Tuan Ali mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Tuan Ahmad ya. Ganti-ganti namanya. Oke, ganti tadi Muhammad, Ahmad, Ali. Tuan Ali mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Berarti kegiatannya prive ya. Prive kalau bertambah, kalau muncul dibuat di debit. Terus uang kasnya berkurang karena diambil. Maka kas berkurang, di kredit 400.000. Nah, ini dia ya. Maka itu tadi ya analisis transaksinya, kita masukkan ke jurnal umum, gak susah. Yang penting kita masukkan ke logika saja. Kalau kita beli harta, berarti harta kita bertambah. Kalau kita menerima pendapatan, berarti kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Yang penting kamu ingat posisi akun normal, debit dan kredit mekanismenya. Dan ini adalah jurnal umum yang tadi kalau sudah disatu-satukan, sudah digabungkan. Ya nantinya antara debit dan kredit totalnya harus balance. Itu balance-nya di 127 juta. Ya, di 127 juta. Bisa ya? Oke, nanti kita latihan lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup. Terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Nizam, a great place for changes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.